Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rafael Diago, tim reporter dari jurnal SMB 1. Kami mewawancarai guru kami selaku guru SMP 161, yaitu Pak Fajar. Tanpa menunggu lama, tiga pertanyaan yang disampaikan. Pertama-tama saya ingin menanyai, apa yang dimaksud bullying dari Pak Fajar sendiri? Bullying, tindakan mengintimidasi baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh pihak yang merasa kuat terhadap orang yang dianggap lemah dan merugikan orang yang lemah tadi. Itu menurut saya bullying. Baik Pak, dapat diketahui bullying dibagi menjadi beberapa jenis Pak. Boleh Pak Fajar sebutkan yang paling marak terjadi di dunia pendidikan ini? Kalau menurut saya ya, yang paling sering adalah bullying secara verbal, langsung gitu. Baik itu mulai kata-kata atau binaan, lewat media sosial juga sering terjadi. Cuman yang disayangkan adalah pelakunya nggak sadar bahwa itu kayak kita ngatain orang itu sebenarnya itu termasuk pembulian. Ya itulah yang kadang kita nggak sadar bahwa itu juga termasuk bullying, sehingga dianggapnya yang hal-hal seperti itu tuh orang nggak tahu ya terus terjadi dan berulang terjadi pembulian. Apakah Bapak punya solusi untuk mengenai kasus bullying, Pak? Solusi, kalau saya tekankan kepada anak-anak pertama melalui diskusi, ya diskusi. Jadi memang kadang ada anak yang nggak paham bullying itu apa sih, apakah melakukan ini termasuk bully atau enggak. Jadi anak-anak harus tahu dulu, karena kalau nggak tahu ya pasti akan terulang kembali. Dan dari sekolah juga harus menciptakan kondisi supaya nggak terjadi kondisi yang memungkinkan anak itu melakukan bullying, atau bisa juga dibuatkan sanksi-sanksi apabila terjadi bullying di sekolah. Baik, Pak. Menurut Bapak, mengapa pelaku melakukan bullying? Pelaku melakukan bullying, pertama bisa jadi dia tidak mengetahui bahwa hal yang kecil itu termasuk bullying. Kan macam-macam ya jenisnya ya. Ya kadang kita nggak tahu yang termasuk bullying itu yang mana. Terus kedua, lemahnya pengawasan dari sekolah juga. Terus dari orang tua juga kadang nggak diarahkan bagaimana anak itu di sekolah bertindak. Terus mengenai paparan tentang bullying itu seharusnya dijelaskan di sekolah. Pernah juga dulu kan ya di 161 kalau nggak salah itu bullying itu seperti apa. Nah seharusnya itu diingatkan kembali. Kalau cuma sekali kadang anak lupa. Menurut Bapak, bagaimana cara Bapak mengatasi rasa trauma korban? Cara mengatasi trauma korban, si anak yang jelas harus didekatkan sama yang pasti agama ya. Agama itu kan bisa menetralisir hal-hal yang negatif dari diri kita. Terus supaya anak itu bisa merekondisi, menetralkan efek-efek negatifnya ya setelah terjadi pembulian. Terus teman-temannya juga harus mensupport bahwa ini tidak akan terjadi lagi, sehingga harus ada kerjasama antara sesama teman supaya tidak terjadi lagi hal-hal bullying. Jadi meminimalisir kemungkinan terjadinya bullying. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Karena waktu terus berjalan, mungkin akan saya akhiri wawancara kali ini. Saya Rafael Diago dari tim reporter SMPN 161. Bapak selaku guru SMPN 161, mungkin ada Pesan, hindari perbuatan yang tidak penting. Yang kita anggap sepele ternyata itu bisa berefek besar. Jadi kalau bertingkah laku ya dipikirin dulu, ini efeknya negatif
tetap positif. Pesan saya seperti itu. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.